Provinsi Papua Barat Daya. Di sini kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Saya Mary Ridiati Wirianudama dari SMP Negeri 1 Kota Sorong. Teman di samping kiri saya Gine Simanjuta dari SMP Negeri 1 Kota Sorong, dan teman di sebelah saya Elsie Francisca Agati dari SD Negeri 40 Kota Sorong, dan teman di samping kanan saya Mirayanti Pasande dari SD Negeri 12 Kota Sorong, dan teman di samping kanan saya Selvi Amelia Dikwatil dari SMA Ampera Kota Sorong. selamat menyaksikan Guru Bergerak Indonesia Maju. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Bu. Puji Tuhan sehat juga. Baik Bu Dina, kita mulai ya. Pertama-tama saya akan diskusikan tentang modul penilaian kita pada hari ini ya. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, Ibu sebagai Bu Dina sebagai coach ya. Iya. Dan coachingnya Mary. Oke baik. Nah, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian kita ya. Oke, apakah sudah sesuai dengan penilaian kita nantinya? Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching juga menanggapi akan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah tanyakan. Oke, baik Bu. Jangan lupa juga Bu ya, sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik ya. Pertanyaan pertama. Yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching pada hari ini. Baik Bu Dina, untuk coaching hari ini yang akan dikembangkan potensinya yaitu passion atau kearifan beliau. Yang kedua adalah mendengarkan hati, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari coaching dari observasi? Dan untuk coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Baik Ibu, kita masuk pada pertanyaan terakhir ya. Dan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita hari ini? Baik Bu, dalam proses coaching hari ini yang saya inginkan yaitu agar coach saya dapat menemukan solusi dan juga langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, sekian ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Silakan Ibu untuk melakukan coaching bersama teman Ibu. Baik Bu Mira, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang Bu Mary, bagaimana kabarnya Bu Mary? Kabar baik Ibu. Mohon maaf Ibu, bisa minta waktunya sebentar Ibu? Boleh, kebetulan saya ada waktu luang. Bagaimana Bu Mary, ada yang ingin disampaikan? Ya, ini saya ingin menyampaikan sedikit permasalahan saya kepada Ibu. Tidak apa-apa ya Bu ya? Boleh, silakan Bu Mary. Begini Bu, saya punya permasalahan dengan salah seorang anak wali saya, laki-laki. Dia itu jarang masuk ke kelas untuk beberapa mata pelajaran. Memang tidak semua, tapi ada beberapa mata pelajaran yang kalau pas jam pelajaran itu dia tidak pernah masuk menurut pemberitahuan dari guru mata pelajaran tersebut. Kemudian saya pernah panggil dia sekali, dia bilang alasannya katanya dia tidak buat tugas. Tapi kalau saya telusuri juga, ada beberapa laporan dari BPB, dia mengatakan bahwa anak itu sering membuli dan pajak keadik
ditelusuri dari guru BP bahwa anak ini juga ternyata didapati melakukan tindakan seperti memajak teman-temannya siswa lain di sekolah yang benar demikian ya. Jadi Mary, untuk anak yang sudah yang murid Mary yang tidak mau masuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas untuk beberapa bidang studi, hal apa yang sudah Mary lakukan terkait masalah tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut, adakah yang sudah dilakukan? Ya, waktu saya dilaporkan oleh beberapa mata pelajaran itu, saya pertama itu panggil si anak, kemudian saya berbicara empat mata dengan dia. Saya tanya, kenapa kamu tidak masuk di mata pelajaran yang dia nggak masuk itu di matematika, IPA, agama. Terus saya katakan, kenapa kamu tidak mau masuk di mata pelajaran itu? Awalnya dia punya alasan, katanya dia jarang mau kerja tugas karena dia tidak mengerti. Kemudian katanya tugasnya terlalu banyak. Gitu. Jadi saya tanya itu dia punya jawaban. Jadi sejauh ini yang sudah dilakukan sama Mary terhadap siswa tersebut adalah memanggil siswa tersebut dan menanyakan alasan kenapa sampai anak tersebut tidak masuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya untuk beberapa bidang studi. Dan yang Mary dapati dari jawaban anak adalah karena beliau tidak mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh guru terlalu banyak. Baik, menurut Mary, dari langkah yang Mary sudah lakukan, apakah itu sudah maksimal atau belum? Sebenarnya belum maksimal, karena saya belum puas dengan jawabannya. Masa cuman gara-gara tidak buat tugas, katanya tugasnya terlalu banyak, jadinya dia malas masuk di dalam kelas itu. Saya mencoba menanyakan kepada guru mata pelajaran, apa benar setiap hari itu ada tugas yang diberikan? Dan ternyata guru mata pelajaran bilang katanya tidak juga. Gitu. Nah, dari hal yang sudah Mary sampaikan kepada guru bidang studi, kemudian gurunya mengatakan bahwa tidak memberikan tugas setiap hari, setiap waktu. Adakah langkah lain yang perlu dilakukan oleh Mary untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak tersebut agar anak tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk mata pelajaran yang sering tidak diikuti? Ya, jadi langkah yang setelah saya bertanya kepada guru mata pelajaran, kemudian mereka mengatakan bahwa tidak setiap pertemuan tidak mesti ada tugas. Saya mencoba mempelajari latar belakang keluarganya. Jadi saya pernah dulu berdua dengan dia dan saya menanyakan kepada dia tempat sekolahmu di mana, rumahmu di mana, kamu tinggal dengan siapa, lingkungan di sekitarnya bagaimana, dan saya memang menemukan ternyata siswa saya ini dia sudah anak yatim. Dia hanya tinggal bersama dengan kakaknya 2 orang, kemudian ada adiknya 1, dan dia yatim karena mamanya sudah meninggal waktu dia kelas 4 SD. Nah, kemudian bapaknya ini kerjanya di hutan, di pabrik kayu begitu kalau tidak salah. Nah, jadi karena mungkin kurang kasih sayang, akhirnya ya itu dia sering datang ke sekolah, kemudian dia juga malas untuk datang dan malas dengan beberapa mata pelajaran itu yang sudah saya lakukan. Baik, dari yang disampaikan bahwa Mary sudah melakukan beberapa langkah, diantaranya yaitu melakukan pendekatan kepada anak dengan menanyakan kepada beliau ya, kepada anak tersebut tentang latar belakang keluarganya, Mem juga menanyakan bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, menurut Mem, apakah masih ada langkah lain yang perlu dilakukan sehingga anak ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tanpa ada alasan bahwa diberikan tugas ataupun beban tugas yang lebih banyak? Apakah dengan melakukan penyelesaian ini ada pihak-pihak lain yang
Meli butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, yang saya lakukan ini sekarang saya akan bertanya kepada guru mata pelajaran. Saya akan bertanya kepada guru mata pelajaran tersebut, kira-kira bagaimana anak saya ini di dalam kelasnya. Apakah di dalam kelasnya itu dia sering mengantuk ataukah melakukan kegiatan yang lain ataukah dia tidak konsentrasi. Jadi saya akan berbicara langsung kepada guru mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya lagi, saya ingin lebih dekat lagi. Selamat siang Bu Dina. Bu Dina. Terima kasih sudah melakukan perjumpaan hari ini ya. Bu Dina, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sesuai dengan kewajiban ya. Apa saja yang sudah dilakukan pada program kita ini terkait dengan indikator yang ingin dibicarakan? Baik Bu Dina, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan KUPK yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian implementasi dan juga pengendalian, sehingga coaching dapat menjelaskan menceritakan permasalahan apa yang dihadapi dan juga menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, dari proses coaching sudah berjalan dengan baik dengan media dan juga sudah menggali permasalahan coaching lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dan sudah mendapatkan solusi. Baik Ibu, saya akan menyampaikan catatan-catatan hasil observasi yang saya lakukan pada siang hari ini ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan melalui ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih memahami secara lebih lagi proses coaching dengan hal yang lebih lengkap sehingga saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Ibu Dina dan juga proses coaching kita pada hari ini semoga kedepannya kita lebih lagi melakukan yang terbaik, semoga bermanfaat.